Perkenalkan, nama lengkap saya Fridiana Anglina Luan, NIM 057846992. Saya berasal dari Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum analisis dan visualisasi data. Oke, langsung saja kita kerjakan tugas tutorial 2-nya. Di sini untuk perintah yang pertama, kita disuruh untuk menggunakan informasi pada dataset file Excel yang sudah disediakan. Datanya itu seperti ini, ada 498 data. Setelah itu, perintah yang kedua, install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Di sini sebelumnya tadi paketnya sudah saya install. Oke, langsung saja kita buka dulu RStudio-nya. Di sini sudah ada tampilan lembar kerja baru. Dan di sini juga sudah saya sediakan kode R yang akan saya gunakan untuk mengerjakan tugas supaya sebentar itu pengerjaannya lebih mudah. Yang pertama kita copy dulu di sini. Kita copy perintah untuk memanggil data Excel yang sudah kita download tadi. Setelah itu kita blok, kemudian run. Setelah itu kita panggil dulu. Di sini tadi sudah saya beri nama tugas 2. Oke. Open. Ya, sudah muncul ya di sini. Datanya ada 498 objek dan 3 variabel. Kemudian kita klik saja di sini untuk memanggil data. Oke, di sini sudah ada data pendapatan dan kebahagiaan. Setelah itu, yang kedua, kita masukkan perintah str untuk melihat apakah file Excel tadi sudah masuk dalam numberic atau tidak. Oke, di sini sudah muncul. Setelah itu kita lanjut ke soal yang pertama. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel trigger terdistribusi normal atau tidak. Terus interpretasi histogram. Kita copy dulu untuk A. Oke, kita blok dulu. Kemudian run. Oke, ini berarti kodenya betul ya. Di sini sudah muncul histogram kebahagiaan. Jadi di sini itu main ini adalah perintah untuk memasukkan judul histogram kebahagiaan. Kemudian ada xlet tingkat kebahagiaan di sini. Kemudian ada data YLab frekuensi di sini. Terus di sini color, di sini artinya color yaitu pemberian warna untuk histogram kebahagiaan. Warnanya light green. Kemudian border ini black, ini untuk garis hitam yang kita gunakan di sini. Ya, untuk selanjutnya kita interpretasikan histogram kebahagiaan. Di sini bisa dilihat rata-rata tingkat kebahagiaan individu berada pada tingkat ke-2 sampai ke-5. Terus puncak tingkat kebahagiaan tertinggi itu berada pada nomor 4. Seperti ini. Kemudian mayoritas responden berada pada tingkat kebahagiaan sedang ke tinggi. Terus ada tingkat kebahagiaan yang rendah tetapi tidak sebanyak yang di tengah ini. Terus ada tingkat kebahagiaan paling tinggi tetapi tidak sebanyak dengan tingkat kebahagiaan di tengah ini. Jadi kesimpulannya itu rata-rata tingkat kebahagiaan seimbang, dari kiri ke kanan itu seimbang. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang A sudah terjawab. Kita lanjut pertanyaan B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear.
terus interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, langsung saja kita copy perintahnya. Terus kita blok untuk run. Oke, di sini sudah muncul scatterplot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Oke, langsung saja untuk B. Di sini langsung saya jelaskan perintah untuk fungsinya. Plot di sini itu artinya untuk membuat scatterplot. Terus data ada tanda dolar di sini. Artinya kita mengambil isi dari data pendapatan dan data kebahagiaan. Terus main ini adalah judul untuk scatterplot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Terus xlab itu pendapatan teks, di sini teks berbentuk horizontal. Terus ylab itu adalah data kebahagiaan, di sini teks berbentuk vertikal. Kemudian color ini warna, untuk titik-titik di sini ada warna merah, red. Terus PCH sama dengan 19 ini adalah bentuk lingkaran dari titik-titik merah di sini. Kemudian ada garis label line, itu untuk menambahkan garis di sini untuk pendapatan dan kebahagiaan. Terus warna di sini warnanya hitam. Terus untuk perintah LWD di sini untuk mengukur ketebalan dari garis. Jadi kalau misalnya angkanya 1 berarti garisnya tipis. Kalau angka 2 dia bentuknya seperti ini. Terus semakin tinggi angka yang dimasukkan itu berarti semakin tebal juga garisnya. Kemudian dari scatterplot hubungan pendapatan dan kebahagiaan itu menunjukkan hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Terus bisa kita lihat dari angka 2 sampai angka 7. Di sini semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan dari responden. Dan juga bisa kita lihat garis kemiringan, garis hitam ini dari kiri, kemiringan dari kiri ke atas ini yang memiliki kemiringan positif, yaitu artinya peningkatan pendapatan cenderung diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Jadi intinya mereka saling berhubungan. Oke, untuk yang B saya kira cukup. Kita lanjut ke C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, langsung saja kita copy dulu perintahnya untuk soal C. Ini tadi saya sempat mencoba tapi error, jadi saya coba sekali lagi. Oke, setelah itu kita blok perintahnya, kemudian run. Oke, di sini dia sudah muncul seperti ini. Oke, untuk regresi linear sederhana, di sini adalah perintahnya. Kemudian dari hasil regresi ini bisa kita lihat sebenarnya penjelasannya sama dengan scatterplot di sini. Jadi semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Terus di sini ada variabel pendapatan, di sini ada 0,7 sekian dan juga dari p-value. Itu artinya ngaruh tingkat pendapatan itu sangat signifikan secara statistik. Kemudian untuk nilai multiple R square di sini itu ada 0,7452. Itu artinya model ini dia mampu menjelaskan ada sekitar 0,742% variabel kebahagiaan berdasarkan tingkat pendapatan, yang artinya menunjukkan hubungan yang kuat di sini. Oke, mungkin untuk frekuensi linear sederhana
cukup seperti itu. Kita lanjut soal D, yaitu gunakan perintah plot nama variabel regresi untuk cek homoskedastisitas, terus interpretasikan hasil plot tersebut. Oke, langsung saja kita copy perintahnya. Kemudian kita blok, lalu run. Oke, jadi ya dapat dilihat di sebelah kanan sini dia sudah muncul ada 4 ya. Oke, di soal yang D ini kita gunakan perintah par. Jadi par di sini dia digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafik, jadi grafik di sini. Terus untuk mflow yang sama dengan 2.2 itu di sini maksudnya untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot. Terus angka 2,2 itu karena jumlah pola di sini itu ada 4 panel. Jadi kita pakai 2.2 itu karena ada 2 baris dan 2 kolom seperti ini. Oke. Terus berdasarkan pola residual versus fitted dan scale location, itu artinya pola sebaran terlihat menyebar secara acak. Terus di sini terlihat ke arah horizontal, jadi seperti ini, ke kanan. Tapi pola di sini dia tidak menentukan bentuk tertentu seperti mengerucut atau melebar. Jadi dia menunjukkan bahwa residual cenderung konstan, sehingga asumsi homoskedastisitas di sini terpenuhi. Dan ide regresi tidak menunjukkan adanya masalah heteroskadastisitas, sehingga hasil estimasi mode itu dikatakan reliable analisis. Jadi untuk soal yang ke D sudah selesai. Kita lanjut ke soal E. Di sini diperintahkan untuk visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat plot data points pada grafik. Langsung saja kita copy fungsinya terlebih dahulu. Setelah itu kita blok, kemudian run. Oke, jadi dia penampilannya seperti ini. Untuk E.1 plot data points pada grafik. Oke, di sini bisa dilihat data plot seperti ini. Ada titik-titik merah di sini. Kemudian E.2 tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Bisa dilihat garis regresinya yang ini berwarna hitam, dia linear ke arah cenderung positif. Di sini bisa dilihat. Kemudian untuk soal E.3 tambahkan persamaan untuk garis linear. Oke. Persamaan untuk garis linear bisa dilihat pada EQ pace. Terus teman-teman bisa lihat di sini Y sama dengan 0.209 plus 0.712 untuk X. Kemudian untuk soal E.4 beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Di sini bisa dilihat sumbu X adalah pendapatan dan sumbu Y adalah kebahagiaan. Oke, sampai sini tugasnya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di tugas berikutnya.